beda yang LPSK sendiri solusinya seperti apa? Solusinya yang pertama memang khusus untuk kasus ini teteh tidak boleh muncul di publik karena memang sudah sebagai korban, jadi tidak boleh muncul di publik. Makanya pada hari ini teteh maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun. Tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda, maka kita ikuti saja proses. Pak, zaman seperti apa sih Pak yang memang diterima Pak? Ini nanti kita kalau itu kan nanti hasil dari LPSK-nya ya gitu, kita hanya memasukkan asumsi dari sisi kita aja apakah diterima atau tidak sama LPSK, nanti kan kita kalau sama mana mungkin dari tidak pidana dan DSI mundur lagi nggak mau bahas lagi kecuali perdagangan dia bahas ya. Kalau dari sisi itu juga sama kan dengan mengenai proses evaluasi. Tapi ada mungkin dari tadi belum kecewa atau seperti enggak ya, kita kan satu frekuensi aja lah gitu kan. Memang arahnya ini kan kalau yang tentang TPKS ini kan individu dengan oknum advokat gitu, tidak ada urusannya sama itu sesuai dengan yang ada teman. Jadi teman-teman dibedakan sekali lagi kami mohon permasalahan yayasan dengan agama itu kita menunggu Kemensos. Nah ini permasalahan Brigadi Teknopi dengan AL ya, yang menghina Teknopi secara lantang di media sosial. Nanti kemarin hadapinnya di jalan. saya pendapat kalau ini tidak akan diproses secara panjang. Ya kan dia boleh berkeyakinan itu, kita pun juga boleh berkeyakinan sebaliknya. Kita lihat aja keyakinan siapa yang terbukti kan. Suatu laporan kita ya kalau Justru itu sampai hari ini ya kami mencari dasar apa yang kemudian dilampirkan oleh AL untuk membuat laporan itu, karena itu nanti akan memperpanjang delik ketika laporan itu sudah diterima tapi alat buktinya tidak ada. Namanya laporan palsu, itu yang kemudian kami tunggu sampai hari ini. Jika teman-teman ada informasi tentang alat bukti apa yang kemudian dilampirkan oleh AL laporan itu, maka kami tunggu. untuk memperkuat yang soal kalimat itu kan antara pernyataan dan pertanyaan, dia dalihnya kan itu pertanyaan apa, nanti juga akan melibatkan ahli bahasa untuk mempertegas bahwa ada pertanyaan yang menjurus, ada pertanyaan yang benar pure pertanyaan, perbedaannya seperti itu ada. Pasti itu akan ada. Di situ sudah mengkritik soal itu kalau sampai melaporkan saat itu seperti apa sih? Yang bedanya kritik Bang Densu atau dari dari Densunya sendiri? Oh sama itu. Kalau terkait video itu kan secara individu kayaknya di sudah klarifikasi ya, bahwa maksud dan tujuannya bukan dari individu, itu merupakan satu serangkaian live event gitu kan, dan secara individu pun sudah dimohonkan untuk di take down. Dan kemudian selanjutnya tentang RP itu kan ya kita sama-sama aja, dia yang menuduh, dia yang membuktikan. Ada nggak dia yang bisa membuktikan di situ ada inisial atau nama di situ? Saya hanya klarifikasi aja. Novi sebagai korban karena laporan Novi pada minggu ini sudah berjalan untuk terlapor saudara AL dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal. Tapi kalau menurut LPSK namanya kekerasan seksual non fisik. Kerugian apa sih yang dialami Teknopi karena kekerasan secara verbal? Banyak itu, banyak. Jadi mungkin nanti kita juga sudah kita bikin ya di situ bahwa dalam aktivitasnya ada penurunan gitu kan, dan secara data pun bisa kita buktikan ada berupa algoritma penurunan, ini banyak hal. Penurunan apa itu? Penurunan
somasi lagi ya dari perwakilan kuasa hukum mengaku nanti isi somasinya ditanyakan sama siapa kuasanya Pak Risman ya atau Pak Pablo. Itu ada sih ada somasi, ada kita ada komunikasi ya berupa somasi gitu. Sampai hari ini, sampai detik ini sih kami belum ya, tapi infonya sih dalam minggu-minggu ini akan ada update. Berarti sebelum tahun baru atau Semoga doakan biar ini tuntas ya kasusnya yayasan segera tuntas. Alasannya Tenovi belum membayar dana donatur habis itu Pak kalau boleh tahu. Yang pertama karena adanya amanah dari para donatur. Itu yang pertama. Karena Tenovi sekarang berada di fase jika kemudian itu dipindahkan ya, baik itu ke Agus ataupun ke pihak manapun yang mengaku itu, maka Tenovi ketemukan masalah gitu. Itu yang kemudian Tenovi membiarkan itu berada di tempat yayasan. Mbak, terkait uang donasi tersebut yang masih di yayasan, kabarnya itu karena ini sudah perkaranya berjalan, apakah nanti itu keputusan dari persidangan atau seperti apa? Iya, memang ada dua kemungkinan yang kemudian bisa dilaksanakan terhadap donasi itu. Yang pertama putusan pengadilan, yang kedua yang saat ini sedang kami tempuh adalah menunggu hasil dari putusan Kementerian. Oke, terima kasih. Wow, itu dia guys, kilas pers conference yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Tenovi. Jadi karena terlalu banyaknya hal yang dialami oleh Novi, termasuk beberapa hari yang minggu sebelumnya ada AL yang berkuar-kuar tentang membicarakan hal-hal yang memang kurang pantas ya. Ada juga pernyataannya tentang si Novi itu yang gitu ya. Jadi ini yang jadi pembahasannya sekarang ini dan dilaporkanlah kepolisian. So hal ini juga yang memicu panjang cerita yang kayak episode cerita jadinya ya guys. Jadi awalnya dari Agus ke Novi, terus berlanjut ke FA ke Novi, habis itu si Bang Desu ke Novi, Bang Den sudah Novi membantu, sampai pada rentetan yang sekarang FA mundur, si AL yang keluar dan si AL jalan-jalan sama si Agus. Dan yang lebih parahnya lagi, Agus itu nggak pernah sadar-sadar ya, dia itu hanya seperti bola ditendang sana tendang sini, dan dia tidak pernah tahu, dia nggak tahu kalau ternyata kepopularitasnya dia sekarang yang kurang bagus itu dijadikan kayak manfaat atau dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan ketenaran juga. Ya sebagai contoh, dia diajak untuk gunting pita oleh saudara AL, Bapak AL itu dengan kantornya dia, jadi ya endorse gratis guys ya. Dan ini menyebabkan kasus ini jadi panjang, dan hal ini pula yang dilakukan oleh kuasa hukum dari Tenovi supaya benar-benar bersih, Tenovinya itu nggak dianggap sebagai seorang yang itu dan tidak ada hal yang bisa untuk digali dari sana. Dan itulah hal yang diupayakan oleh kuasa hukum Tenovi supaya ini cepat selesai. Dan kalau emang itu adalah pencemaran nama baik, why not? Kenapa enggak? Harus dibereskan seberes-beresnya dan dituntaskan setuntas-tuntasnya. Oke guys, untuk hari ini updatean dari Bang Iwan sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada video-video selanjutnya, dan stay tune selalu di channel Bang Iwan. Jangan lupa di subscribe channel Bang Iwan, turn notification on supaya ketika Bang Iwan mengupload video terbaru kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Iwan. See you, bye bye.